Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS yang sering keluar ya. Di video ini terdapat soal TIU 5, maksudnya 5 soal TIU beserta rumus cepatnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip ya videonya. Mari kita pahami bersama-sama. Ini jawaban untuk PR di video saya yang sebelumnya. Jika teman-teman yang baru bergabung dan belum menonton video saya sebelumnya, silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman. Nah, ini ya, silahkan diklik, di situ ada soal PR-nya. Nah, ini pembahasannya ya teman-teman. Oke, jika parkir mobil dalam 2 jam pertama adalah 2.000 dan tarif selanjutnya adalah Rp1.500 per jam. Uang Rp6.500 dapat digunakan untuk parkir mobil selama berapa jam ya? Ingat teman-teman, setiap soal cerita kita ubah kalimatnya menjadi kalimat matematika. Nah, silakan teman-teman kerjakan dulu ya, baru lihat pembahasannya. Nah, di sini kita ketahui 2 jam pertama itu tarifnya 2.000. Dan yang ditanyakan 6.500 ya. Berarti kita tulis 2 jam sama dengan 2.000 harganya. Oke. Selanjutnya, dalam 1 jam dia 1.500. Nah, sedangkan kalau 6.500 itu berapa jam? Berarti kita cari dulu teman-teman. Kan 2 jam pertama itu 2.000. Nah, yang kita punyai uang 6.500. Kita kurangkan saja untuk 2 jam pertama. Ya. Jadi berapa? 4.500. Kok ini dibagi 1.500 Kak? Kenapa? Ya, karena kan ini 6.500 ya. Kita kurangi 2.000 ini supaya kita mengetahui 2 jamnya. Berarti tinggal 4.500. Kita sudah dapat 2 jam. Ya. 4.500 dibagi 1.500. Bisa kita coret ya. 45 dan 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3. Nah, tinggal 0 dengan 0. Ya, habis ya teman-teman. Berarti tadi kan kita sudah dapat 2 jam. Nah, 2 jam ditambah sisanya berapa? 4.500. 1 jam selanjutnya 1.500. Berarti dibagi 1.500 mendapat 3 jam sisanya. Berarti dalam uang Rp6.500 itu bisa mendapatkan 5 jam parkir. Nah, C. Mudah ya teman-teman. Kalau tidak salah teman-teman masih ada yang salah. Kemarin itu ada yang jawab di kolom komentar 50. Nah, 50 jam nanti kelamaan. Tidak pulang-pulang nanti dia ya. Oke, sekarang kita ke soal baru. Nah, ini soal nomor 1. Andi mempunyai uang sebanyak Rp400.000 yang setiap tahunnya bertambah menjadi Rp20.000. Nah, bertambah menjadi Rp20.000 tambahannya ya. Budi mempunyai uang Rp1.250.000 yang setiap tahunnya berkurang menjadi kurangnya itu Rp30.000. Berapa tahun lagikah uang Budi dan Andi menjadi sama? Ya. Nah, di sini Budi berkurang, si Andi bertambah, tapi jumlah uangnya berbeda. Yang ditanyakan berapa tahun? Ya. Uang Budi dan Andi bisa menjadi sama. Ingat ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan ataupun saya katakan, setiap soal cerita di matematika kita ubah menjadi kalimat matematika. Kak, gimana Kak tik dan triknya supaya bisa mengubah kalimat soal ke kalimat matematika? Tips triknya gimana Kak? Nah, tips triknya teman-teman harus banyak-banyak mengerjakan soal. Nanti akan terbiasa sendiri teman-teman ya. Ada pepatah dahulu, ala bisa karena terbiasa. Nah, jadi teman-teman harus banyak mengerjakan soal-soal cerita ya. Oke, kembali ke laptop. Kita akan bahas nomor 1. Nah,
Di sini kita ketahui Andi, ya, uang Andi kan Rp400.000. Nah, setiap tahunnya bertambah 20.000. Nah, bertambah 20.000 setiap tahunnya. X ini kan berapa tahun kemudian, ya? Kan belum kita ketahui. Supaya menjadi sama X. X ini kita misalkan yang ditanya sama dengan jumlah uang budi 1.250.000 dikurangi 30.000. X ini jumlah tahun yang akan datang supaya bisa menjadi sama ke Andi. Berarti 30.000 X, ya. Sekarang mudah kalau sudah kita ubah ke kalimat matematika. Tinggal kita kerjakan, teman-teman. Di sini kan ada X, ini juga ada X. Tinggal kita kelompokkan, oke? X dengan X yang tidak ada huruf dengan yang tidak ada huruf. Nah, sekarang kita bagi dulu, bagi 1000. Kenapa Kak dibagi 1000? Iya, supaya kita mengerjakannya mudah. Tapi, kalau mau dibagi 1000, itu satu yang dibagi harus dibagi semua. Ya, ingat ilmu matematika itu ilmu yang jujur dan ilmu yang adil. Ya, jadi 400.000 kita bagi 1000. Berarti kalau dibagi 1000, 04 hilang. Ya, ini 04 sudah hilang semua. Berarti tinggal 40 ditambah 2 sama dengan 125 dikurangi 3. Ya, paham ya? Sekarang kita kelompokkan. Berarti 3x pindah ruas, kan ini ada min. Min 3x pindah ruas menjadi plus 3x. Ini 2x plus, tetap 2x sama dengan 125 plus 40 pindah ruas menjadi min 40, teman-teman. Nah, sekarang bisa kita kerjakan. 3x plus 2x sama dengan 5x, ya. 125 dikurangi 40 sama dengan 85. Nah, berarti X sama dengan 85 dibagi 5 sama dengan 17. Loh, kok cepat sekali Kak menghitungnya? Nah, ini ada tips dan triknya lagi, teman-teman. Jadi, setiap soal banyak tips dan trik cepatnya, ya. Jadi, teman-teman harus tonton video saya sampai selesai supaya bisa mendapat banyak ilmu tentang hitung cepat. 85 dibagi 5, itu tipsnya gimana? Tinggal kita kalikan 2 dibagi 10. Nah, ini adalah bilangan istimewa, teman-teman. Jika pembagi ini ada angka 5 dan yang dibagi satuannya angka 5, itu bisa rumusnya dikali 2 dibagi 10. Ya, berarti 85 dikali 2 dibagi 10. Berapa, teman-teman? Jadi sama dengan 17. Silahkan teman-teman hitung sendiri. 85 dibagi 5 itu tetap 17. Ini hanya mempermudah kita untuk mempermudah mengerjakannya. Paham ya? Berarti uang Budi dan Andi bisa sama setelah 17 tahun yang akan datang. Jawabannya adalah D. Kita lanjut. Nomor 2. Pada hari kemerdekaan ada lomba voli dan badminton. Di desa A tersebut terdapat 30 orang yang akan mengikuti perlombaan. Orang yang senang voli 27 orang dan senang badminton 22 orang. Jadi, berapakah jumlah orang yang senang voli dan badminton? Nah, ini sebenarnya tipsnya sangat mudah sekali ya, teman-teman. Tapi nanti saya gambarkan saja supaya teman-teman itu paham. Coba ya, ini ada cara cepatnya, tapi tidak saya tulis, teman-teman. 27 ditambah 22 sama dengan 49. Kira-kira lebih tidak dari jumlah semua yang ada di desa yang mengikuti perlombaan. Kalau 27 ditambah 22 itu sama dengan 49. Sedangkan total orang yang akan mengikuti perlombaan itu hanya 30, teman-teman. Nah, kan lebih. Berarti yang senang dua-duanya tinggal kita kurangkan. 49 dikurangi 30 sama dengan 19 orang. Ketemu. Tidak sampai 5 detik, ya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, ini kan pasti ada teman-teman yang bingung dengan cara cepat saya yang saya jelaskan tadi. Ini saya akan gambarkan. Kan totalnya, ini kalimat matematikanya ya teman-teman.
totalnya orang yang akan mengikuti perlombaan di sebuah desa A itu adalah 30 orang, teman-teman. Nah, yang ikut poli itu ada 27 orang. Sedangkan yang ikut badminton ada 22 orang. Berarti yang diarsir ini menyukai poli dan badminton, teman-teman. Nah, terus cara pengerjaannya gimana? Tinggal kita tambahkan saja. Yang ikut poli kita tambahkan sama yang ikut badminton. 22 ditambah 27 sama dengan 49. Nah, jumlah keseluruhan orang di desa ini ya, itu ada 30 orang. Nah, kalau 49 kan lebih, berarti lebihnya itu yang menyenangi poli dan badminton. Jelas yang diarsir ini, teman-teman. Berarti 49 dikurangi 30 sama dengan 19 orang. Jawabannya E. Sangat mudah ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut nomor 3. Pabrik sepatu mempunyai 460 pekerja dan masih mempunyai kemungkinan untuk menerima 25 tenaga baru lagi setiap minggu. Namun, setiap minggu 5 orang pekerja keluar. Dalam berapa minggukah pabrik tersebut atau pabrik sepatu tersebut mempunyai karyawan sebanyak 600 orang? Nah, ini kalimat cerita ya. Di soal kita rubah ke kalimat matematika. Oke. Di sini kita ketahui 460 pekerja ya di pabrik tersebut. Nah, setiap minggunya plus 25 pekerja tambah 25 pekerja per minggu. Nah, lalu setiap minggunya juga itu kurang dari 5 pekerja yang keluar. Nah, jadi seperti ini kalimat matematikanya. Yang ditanyakan itu berapa minggu agar karyawan di pabrik ini bisa mencapai 600 pekerja. Nah, berarti teman-teman, dalam satu minggu ada 25 pekerja yang masuk. Dan dalam satu minggu juga ada 5 pekerja yang masuk. Berarti kita kurangkan saja, teman-teman. 25 dikurang yang masuk ya. Ini 25 yang masuk dikurangi 5 yang keluar. Sama dengan 20 pekerja. Berarti dalam satu minggu di pabrik sepatu tersebut itu ada 20 pekerja yang masuk ya, teman-teman. Loh, kenapa Kak? Iya, karena 5 orang pekerja dalam satu minggu itu keluar. Paham ya, teman-teman? Nah, sekarang yang ditanya berapa minggu supaya menjadi 600 pekerja. Tinggal kita kerjakan saja. 600 dikurangi 460. Dari mana Kak 600? 600 ini target yang akan kita capai. Ya, di soal ini yang ditanyakan. Nah, 460 ini pekerja yang sudah ada di pabrik sepatu. Ya, dibagi 20 ya, teman-teman. Dibagi 20 ini pekerja yang akan masuk. Oke. Nah, sekarang 600 dikurangi 140 sama dengan 460 sama dengan 140. Nah, kenapa Kak kok dibagi 20? Iya, karena dalam setiap minggu ada 20 orang yang baru yang masuk ya, teman-teman. Nah, berarti kita bagi 20 aja nih sisanya ya. Nah, 140 dibagi 20 sama dengan 7. Jadi 7 minggu yang akan datang bisa 600 pekerja di pabrik sepatu ini ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Kita lanjut yang nomor 4. Andi jalan-jalan sore naik motor keliling di desanya. Jari-jari motor Andi yang digunakan adalah 42 cm. Jika roda motor berputar sebanyak 50 kali, panjang lintasan yang dilalui adalah. Nah, berarti kalau yang ditanyakan panjang lintasan, sedangkan yang kita ketahui putaran roda, berarti kita harus tahu keliling roda tersebut, teman-teman. Nah, di sini yang diketahui jari-jarinya. Sekarang, rumus keliling lingkaran itu apa, teman-teman? Rumusnya 2V dikali R. V-nya itu bisa
3,14 dan bisa juga 22/7. Kak, kapan dipakainya 3,14 dan 22/7? Itu dipakainya, pertama kita pakai dulu 22/7. Jika di soal nanti habis dibagi 7, ya kita pakai 22/7. Tapi kalau tidak habis dibagi 7 nanti kita pakai 3,14. Nah, coba kita lihat di soal ini. Dia habis dibagi 7 atau tidak, ya. Nah, ini jari-jarinya tadi lingkaran, ya. Kan roda kan pasti bundar, lingkaran. Nah, jadi lingkaran jari-jarinya kan 42 cm. Kita masukkan saja rumus ini. Kita masukkan angkanya. 2 dikali V-nya berapa? Kita pakai dulu 22/7. Dipakai 22/7 dikali 42. Nah, sekarang kita bagikan. 42 dibagi 7 bisa tidak, teman-teman? Bisa, ya. Nah, kalau bisa, berarti sah kita pakai 22/7. Nah, seumpama dia di sini 43. Seumpama, misalkan. Kalau di sini 43 kan tidak bisa dibagi 7. Berarti kita pakai 3,14. Paham ya, teman-teman? Berhubung di soal nomor 4 ini bisa dibagi 7, 42 kita pakai V-nya 22/7. Nah, jadi kita coret saja ya. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 22 sama dengan 264. Ketemu ya, teman-teman? Tapi di sini bukan ketemu hasilnya, belum, teman-teman. Ini baru ketemu kelilingnya. Teman-teman jangan terjebak di sini. Kalau teman-teman langsung buru-buru langsung jawab C, itu salah karena baru keliling roda yang kita ketahui. Nah, keliling roda kan sudah kita ketahui 264. Nah, si roda ini berputar sebanyak 50 kali. Berarti kita kalikan 50 supaya tahu jarak tempuh roda itu berapa kilometer, ya. Berarti 264 dikali 50 sama dengan 132. Pasti di sini teman-teman banyak yang bertanya, loh kok hasilnya 264 dikali 50 ini 132, Kak? Kan di sini 264 dikali 50 itu 13.200. Kenapa, Kak, kok bisa seperti ini? Ya, benar, teman-teman. 264 dikali 50 itu 13.200. Tapi di sini satuannya cm jari-jarinya, teman-teman. Sedangkan jawaban di pilihan ganda ini meter. Berarti kita rubah cm ke meter. Berarti dibagi ya, teman-teman. Dibagi berapa? Dibagi 100. Jadi 13.200 dibagi 100 sama dengan 132 meter. Nah, jangan lupa ya, teman-teman, ubah satuan cm ke meter. Paham ya, teman-teman? Pastinya paham. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini PR ya, teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dan jawab di komentar YouTube saya, ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan NIP pada tahun ini dan bisa menjadi ASN atau CPNS yang amanah. Amin. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.